Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana. Ada orang-orang yang sekarang ini berteriak, katanya ulama sepakat mengharamkan musik. Pernah dengar nggak fatwa semacam itu? Kalau pernah dengarnya sih pernah, ya. Cuma kami pribadi kan, walaupun kami berpenampilan seperti ala gini, kami ya sedikit banyak tahu. Bukan hanya ulama yang mengatakan haram toh, tetapi kami juga pernah dengar entah dari literatur mana mengenai ada ulama yang mengatakan bahwa musik ini artinya diperbolehkan gitu loh. Karena tetap ada perbedaan pendapat. Tetap ada perbedaan pendapat seperti itu. Maka dari itu saya tetap berpegang teguh dan menekuni belajar gitar ini, bro. Dan itu bukan untuk bermaksiat, bukan. Tapi kita untuk memuji guru, memuji Allah, terus merenung itu. Banyak manfaatnya. Kalau sesuatu itu dipandang mudorotnya, ya semua ada mudorotnya. Semua ada mudorotnya. Tetapi bukan pikiran negatif. Termasuk yang bilang seperti itu ya juga memudorotkan orang pastinya. Jadi gini ya, untuk lebih simpelnya, kami akan membahas masalah hukum musik menurut para ulama. Pertama harus dipahami dulu teman-teman bahwa ulama memang masih berbeda pendapat masalah hukum musik. Ada yang mengatakan haram, namun ada yang mengatakan boleh. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan semua ulama sepakat. Ulama siapa yang sepakat? Jelas-jelas di kitab para ulama, jelas ulama masih berbeda pendapat tentang hukum musik. Ini sebenarnya sudah lama bro, saya bukukan ini ya. Ini sudah kitabnya, bisa dicek sendiri teman-teman. Hukum musik dan nyanyian. Di sini kami langsung ya berikan dalil yang mengatakan boleh, karena kami mengikuti ulama yang mengatakan boleh. Tetapi kami tidak akan menyalahkan orang yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan haram. Hanya saja kami akan tetap mengkritisi orang-orang yang telah berdusta atas nama kesepakatan para ulama. Jadi tolong yang mau menghukumi haramnya musik, monggo silakan ya, silakan. Anda nggak salah. Anda ikut ulama yang mengatakan haram, Anda benar. Tetapi tolong jangan berdusta atas nama ijma, atas nama kesepakatan ulama. Sebab ulama tidak sepakat untuk mengharamkan musik. Kalau nggak percaya, ini cek ya. Di dalam kitab Nailul Autor ya, As-Syaukani, wa haka Ar-Ruyani anil Qafal anna madhhab Malik bin Anas ibahatul ghina'i bil ma'azif. Nah, ini Imam Ar-Ruyani, beliau menukil dari Imam Al-Qafal bahwa mazhab Imam Malik bin Anas atau pendiri mazhab Malikiyah menyatakan ibahatul ghina bil ma'azif. Jadi bolehnya bernyanyi diiringi alat-alat musik. Nih, bil ma'azif. Kemudian ini dalam kitab Nailul Autor. Dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatu juga gitu, bro. Ya, juga sama. Begitu juga dalam kitab Fiqh Sunnah, ya, Fiqh Sunnah. Di sini oleh Said Sabiq dijelaskan, masahha an jama'atin katsirina minas sahabah wat tabi'in annahum kanu yasma'una al-ghina. Jadi di sini sudah sahih dari segolongan banyak sahabat dan tabi'in yang mana mereka mendengarkan nyanyian sekaligus diiringi dengan musik. Faminas sahabat, di antara sahabat yang mendengarkan nyanyian dan musik adalah Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Ja'far dan selain mereka. Kemudian dari kalangan tabi'in, yaitu Umar bin Abdul Aziz, di antaranya itu, bro. Kemudian Sureh Al-Qadi Abdul Aziz, ini di antaranya lagi. Banyak, bro, banyak. Bahkan di sini juga dijelaskan dalam kitab Yas'alunaka Fiddin wal Haya ini. Sehingga di sini, bro, oleh pengarang kitab Yas'alunaka Fiddin wal Haya, di sana dijelaskan ketika dikumpulkan dalil-dalil tentang masalah musik, bro, ya, masalah musik, ternyata semua yang berbicara haramnya musik tidak lepas dari hukum yang berkaitan ada apa dalam musik itu. Dampak. Lah, ketika main musik diiringi homer, maka bisa haram, tetapi bukan musiknya yang haram.
Paham ya? Tetapi kalau seumpama kita main musik, muji guru, mengingat kenangan guru sambil ngopi, ya, maka apanya yang haram? Ini dalam kitab Yasalunaka Fiddin wal Hayah. Kalau masih kurang lagi, lihat aja di kitab Ihya Ulumuddin. Di sana dibeberkan oleh Imam Al-Ghazali, dibeberkan. Sehingga keharaman musik itu tidak lepas dari apa yang timbul nanti. Paham ya? Jadi ketika penyanyinya seumpama biduan terus buka aurat, itu baru haram, ya, baru haram. Tetapi kalau kayak kita ini bukan biduan ya, gini loh. Jadi kita ini ya harus netral dalam menghukumi. Jadi bukan musiknya yang haram sebenarnya, tetapi dampak daripada musik itu sendiri. Paham ya? Dampak daripada musik itu sendiri. Kalau seumpama musik itu dijadikan alat untuk minum khamr, mengingat kenangan dengan pacar dan semacamnya, itu baru haram. Tetapi kalau kita main musik ingat Allah Subhanahu wa taala, kan banyak bro ya band-band yang ingat kepada Allah, contoh Wali Band dan semacamnya. Siapa itu? Opik gitu. Opik itu. Itu kan mengingatkan kita Roma Irama, Bang Haji itu, Bang Haji Roma Irama. Judi. Ya kan ya. Gimana? Apa itu? Minuman keras gitu. Minuman keras. Itu juga luar biasa, beliau dakwah lewat musik lagi. Lewat musik. Dan itu ada dalilnya sahabat. Apalagi kalau di Ihya Ulumuddin. Luar biasa pokoknya di Ihya Ulumuddin itu bro, ya, luar biasa. Jadi tolonglah jangan dusta atas nama para ulama. Sahabat aja banyak yang mendengarkan ya. Dalam kitab ini bukan menurut kami, bukan menurut kami nggak pernah berfatwa. Kami cuma menyampaikan fatwa para ulama sesuai dengan apa yang sudah kami baca dari keterangan para ulama. Jadi kami tetap mengakui bahwa ada ulama yang memang mengharamkan dan ada dalilnya. Namun juga ada ulama yang memperbolehkan berdasarkan dalil juga, gitu loh. Paham ya? Ini apalagi bunyi, bro. Musik kan bunyi. Coba ditanya apa musik itu? Bunyi kan bunyi. apa? Kata mereka, ini haram, musik. Loh, keramik ini bisa jadi musik tuh. Gak percaya ini? Bunyi. Nanti keramik haram. Ini kan repot bro. Jadi cuma bunyi, timba bisa jadi musik gitu bro. Musik apalagi santri bro ya. Ketika takriran Alfi Abdul Malik, qala Muhammadun bisa bro. Bisa. Coba. Bisa dong. Lagu apa itu bro? Coba. Ya itu dah. Qala Muhammadun wa Abdul Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabil Mustafa wa alihi mustaqbilin asyarafa wa asta'inullah bi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul labi wa mujazi kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa bi'ulun thumma hakunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyisun hasol bitafa'alta wa atat wa ya'ali wa nuni bilan nabi dunya jali siwa umat aku kahal wa bi wala bidun mudari munjadilan kaya syam wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni bilal amri amrun kuhim wal amru illam yakulin nuni ma'al fi hubasmun na'usa wa ayyahan wal ismu minhu murabun wa mabni li syabahin minan hurufi mudni. Jadi musik itu serbaguna. Jadi kalau santri itu biasanya kan koteannya itu pakai timba. Justru dengan kotean dengan semangat itu tambah semangat, membangkitkan semangat. Dan itu jelas sudah ada dalilnya. Ada dalilnya.
Sehingga gini aja wes ya, yang ikut pendapat ulama yang mengatakan haram musik monggo, yang ikut boleh monggo, tetapi tolong jangan berdusta atas nama ijma atau kesepakatan para ulama mengharamkan musik, sebab itu jelas tidak benar. Faktanya ulama masih berbeda pendapat berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Apalagi sampai memvonis itu yang bahaya. Repot. Bunyi kok dihukumi. Nah, ya. itu. Yang dihukumi kan bunyi apa kamu? Kayak gini seharusnya. Jadi bunyi apa kamu? Ya kalau nyanyinya nggak becus, baru gitu loh. Menghina, baru gitu. menghina atau apalah, baru kita hukumnya haram. Tapi kalau nyanyinya menyadarkan orang, membuat semangat. contoh kayak Bang Iwan Fals. Ya. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari itu di sana, itu kan ya. Itu asik gitu, asik. Atau kayak lagunya siapa lagi itu? Cari berkah ya, Wali Band, banyak. Allah Maha Besar. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kerli ya, Kerli. Itu bagus, itu gak layak diharamkan. Gak layak. Sehingga para ulama itu masih berbeda pendapat. Itu pun ditinjau dari sisi dampak negatif sebenarnya bro ya, dampak negatif. Kalau seumpama musiknya itu justru membuat orang itu ingat Allah, terlalu banyak bro orang yang sampai menangis disebabkan merindingnya dengan adanya petian atau apalah. Banyak buktinya terlalu banyak itu. Jadi tolong jangan dusta atas nama ulama ya gitu. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.